saya terus terang aja mengapa OSUS gagal. Uh, sebetulnya kalau kita melihat beberapa analisis dan studi sebelumnya itu memang seperti disampaikan oleh Pak Richard tadi, OSUS itu gagal sejak lahir ya. Jadi kalau OSUS itu mengapa dipertanyakan sekarang, sebetulnya sejak lahirnya sudah gagal. Misalnya saya ingin mengutip dari penelitian dari McGibbon ya, tulisan dari McGibbon tahun 2004 yang berjudul The Secessionist Challenges in Aceh and Papua. It's a special autonomy the solution. McGibbon pada tahun 2004 itu 2 tahun setelah OSUS itu ditetapkan menulis ya, intinya dari artikel ditetapkan menulis ya, intinya dari artikel ini adalah pada saat pemerintah mengalami tekanan tahun 98 sampai 2001 itu posisi pemerintah masih lemah. Kemudian tuntutan rakyat Papua, tuntutan organisasi negara-negara lain juga, international pressure itu juga cukup kuat. Sehingga pemerintah bersedia, elit-elit di dalam pemerintahan pusat, elit-elit yang reformis itu bersedia untuk berkompromi dengan elit-elit Papua, dengan sejumlah elit Papua. Kemudian mereka menetapkan undang-undang OSUS, tetapi pasca 2002, ketika posisi negara atau posisi pemerintah pusat itu mulai menguat, kemudian dia tidak lagi melihat OSUS itu penting, sehingga terkesan bahkan ada beberapa elit pemerintah menganggap bahwa undang-undang OSUS itu adalah undang-undang separatis ya. Jadi karena OSUS itu tidak dilahirkan melalui sebuah dialog, maka tidak ada legitimasi bagi undang-undang itu. Sebaik apapun undang-undang OSUS yang akan dibuat oleh pemerintah atau yang nanti akan direvisi itu tidak akan memiliki legitimasi karena tidak dihasilkan melalui dialog politik antara pemerintah pusat dengan pihak-pihak yang ingin merdeka. Kita melihat pengalaman di Filipina pada tahun 96, the Autonomous Region for Muslim Mindanao atau ARMM itu juga gagal. Itu walaupun itu telah merupakan hasil dialog, tetapi dalam kasus Filipina misalnya undang-undang itu hanya bersifat in paper atau administratif. Otonomi itu bersifat administratif sehingga ya legitimasinya rendah. Kemudian yang kedua, undang-undang itu hanya dihasilkan oleh dengan dialog MNLF, tapi MLF juga tidak dilibatkan. Kemudian pemerintah memperbaruinya dengan dialog dengan MILF pada tahun 2014 sehingga mereka sekarang memiliki di Bangsamoro organic law yang relatif lebih berhasil dan lebih mengikat. Saya kira begitu. Masalah legitimasi OSUS itu kurang. Kemudian kemauan politik, karena tidak ada legitimasinya, maka tidak ada kemauan politik bagi kedua belah pihak, baik rakyat Papua maupun pemerintah pusat. Sudah tidak ada legitimasi, kemudian implikasinya tidak ada komitmen politik yang mengikat. Sehingga sebagus apapun revisi undang-undang OSUS, kalau tidak ada legitimasi dan tidak ada komitmen yang mengikat, maka ya begini-begini aja. Tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada perdamaian positif, tidak ada perdamaian negatif. Bahkan ya begini-begini saja. Bahkan mungkin the road to disaster. Nah, kemudian yang keempat, saya kira Pak Rajat Saifal dalam artikel terbarunya, The Governance and the Cycle of Violence in Papua, juga krisis di Asia Pacific Journal, itu juga memperkuat pandangan ini bahwa kebijakan pemerintah Indonesia di Papua itu berayun-ayun ya, dari akomodasi, kemudian dari represi, jadi bergantian terus sehingga tidak susah untuk diikuti. Kemudian juga ada beberapa buku yang lain, saya tidak akan ini. Saya kira nanti LIPI akan menerbitkan buku, kita launching ya. Ada 2 buah buku. Pertama, masalah pendidikan kesehatan di Papua, kebijakan tata kelola dan infrastruktur. Ini hasil dari penelitian prioritas nasional 2019. Semua data-data itu bisa Bapak Ibu kutip dari buku ini. Yang kedua juga dari buku yang lain, yaitu mengenai updating Papua Roadmap ya, berjudul mengenai mosaik pembangunan. Saya lupa ya, mosaik Cendrawasih ya, mengenai update mengenai pembangunan dan persoalan pembangunan infrastruktur dan mengenai ekonomi. Yaitu pada tahun ini insya Allah kami akan menerbitkan 2 buah buku, nanti kita launching, kita tunggu mungkin bulan Desember ya. Kemudian 1 buku lagi yang perlu kita lihat, misalnya dari disertasi Veronica Kusumariati ya, The Ethnography of a Colonial Prison, ini dari Harvard University, History, Experience and Political Consensus in Papua. Meskipun di Papua ada OSUS,
dan ada perubahan modus of governance, ada perubahan tata cara pemerintah di Papua, namun relasi antara Jakarta dan Papua pada dasarnya tidak berubah. Tetap ada represi, tetap ada kekerasan, tetap ada depopulasi, tetap ada marginalisasi dan lain-lain. Jadi Ibu Kusumaryati ini menganggap bahwa relasi Papua dan Jakarta sebagai ya menyerupai sebuah kolonial relation,